Hai Sobat Ensiklo, saya Yudi. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman terkait pembuatan pupuk bokasi atau pupuk padat. Pupuk bokasi bisa menjadi salah satu pilihan dalam budidaya tanaman. Kita bisa memanfaatkan beragam bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan pupuk bokasi itu dia memiliki keutamaan jika dibandingkan dengan misal kita penggunaan pupuk kandang atau pupuk kotoran hewan biasa yang dicampurkan dengan media tanam. Itu dia akan mengalami proses penguraian yang cukup lama di dalam tanah. Nah, ketika sebelumnya kita secara sengaja membuat bokasi ini dengan proses fermentasi, terjadi penguraian sebelumnya, ketika diaplikasikan sebagai media tanam, maka dia akan lebih cepat untuk menyuburkan tanaman. Jadi pupuk bokasi atau pupuk padat ini dia menjadi pupuk utama yang bisa digunakan, yang dicampurkan dengan media tanam ketika kita melakukan budidaya entah tanaman sayuran, entah itu buah atau apapun di pekarangan kita. Nah, karena kita akan membuat pupuk bokasi ini dari beragam bahan yang ada di pekarangan itu, saya di sini juga menyiapkan bahan-bahan yang ini berasal dari pekarangan kami sendiri. Kami punya beberapa bahan yang sudah kami siapkan. Di antaranya di sini ada dedaunan. Ini ada daun singkong dan juga daun ini tanaman pepaya Jepang ya. Nah, bahan-bahan organik ini sebenarnya bisa diganti juga dengan misalkan teman-teman punya sisa sayuran dari dapur kita masak kayak gitu, kemudian atau sisa buah-buahan. Ini sampah-sampah organik yang berasal dari rumah tangga itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan bokasi. Atau mungkin yang punya kebun di samping rumah atau apa, banyak juga dedaunan yang jatuh atau apa gitu, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahannya. Ini adalah daun, kemudian ini ada saya punya gedebok pisang. Gedebok pisang ini sudah saya cacah sebelumnya. Ini menjadi salah satu bahan pembuatan bokasi yang juga sebagai sumber bakteri. Ini juga akan membantu, jadi bakteri yang berasal dari gedebok pisang ini akan membantu proses penguraian ketika nanti kita melakukan fermentasi pada bokasinya. Nah, selain gedebok pisang, saya juga punya bahan-bahan lainnya. Di belakang saya ini ada arang sekam. Ini adalah arang sekam yang didapatkan dari sekam padi yang dibakar dengan proses pembakaran tidak sempurna ya. Kemudian selain arang sekam, saya juga punya di sini ada 2 ember. Yang pertama itu ada kotoran kelinci, kemudian juga ada kotoran kucing. Jadi kalau umumnya pembuatan bokasi memang menggunakan kotoran hewan, yang dia biasanya kalau yang paling umum digunakan itu kalau nggak kotoran sapi, kotoran kambing. Nah, di sini di pekarangan kami punya kandang kelinci. Jadi kami punya kotoran kelinci yang bisa kita manfaatkan, kemudian juga di base camp juga memelihara kucing yang kotorannya juga kita tampung. Jadi yang penting adalah kotoran hewan. Bahkan sebetulnya kalau pembuatan bokasi mau pakai kotoran manusia pun juga bisa gitu. Saya di sini juga punya E4. Ini E4 yang berwarna kuning ya. Ini akan berfungsi sebagai bakteri komposter dalam proses fermentasi nanti bokasinya. Ini bisa dibeli di toko pertanian. Kemudian selain E4, saya juga punya tetes tebu. Tetes tebu ini juga teman-teman bisa mendapatkannya dengan mudah di toko pertanian. Kalau tidak ada tetes tebu, bisa menggunakan gula merah atau gula putih, tapi dia yang alami ya, yang dari bahan organik. Jangan yang ada campuran bahan kimianya. Kemudian selain E4 dan juga tetes tebu, saya di sini sudah menyiapkan beberapa alat. Yang pertama ada ember ini untuk dia sudah saya isi air nanti untuk mencampurkan tetes tebu dan E4-nya. Lalu kemudian yang paling penting dalam proses pembuatan bokasi itu adalah wadah yang kita gunakan. Di sini saya pakai bis beton yang saya taruh dia di permukaan tanah. Jadi kalau dalam pembuatan bokasi itu memang dia ditaruh langsung di permukaan tanah. Karena apa? Dalam proses fermentasinya nanti ada juga beragam bakteri yang ada di dalam tanah, dia akan membantu proses penguraiannya, dan ini akan membantu untuk mempercepat kayak gitu. Nah, ini nanti setelah proses semuanya selesai untuk memasukkan beragam bahan ini, nanti dibuat per lapis. Jadi antara bahan satu dan lainnya nanti kita akan buat satu lapis, kemudian seterusnya lapis-lapis lainnya kayak gitu. Setelah selesai, kemudian saya akan
siram atau saya akan basahi dengan larutan tebu dan juga E4 yang sudah saya campurkan ke dalam air. Kita akan mulai proses pembuatan bokasinya dari menyiapkan bahan-bahan organiknya. Nah, di sini saya akan mencacah dedaunan yang sudah saya siapkan ini. Kenapa kita perlu mencacahnya? Jadi kalau bahan-bahan organik ini kita buat menjadi ukuran kecil atau lembut kayak gitu, ini akan mempercepat proses penguraian dalam fermentasi pembuatan bokasinya. Jadi saya akan mulai, kita akan cacah terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Kita akan memasukkan semua bahan-bahan ke dalam wadah yang digunakan untuk fermentasi ini. Dan yang perlu diperhatikan ketika memasukkan bahan-bahan organiknya adalah kita akan membuat dia menjadi berlapis-lapis ya. Jadi nanti antara lapis pertama saya akan memasukkan untuk kedebok pisangnya, lalu lapis kedua saya akan memasukkan kotoran untuk kotoran kelinci dan juga kotoran kucingnya, lalu di lapis ketiga saya akan masukkan cacahan dari daunan yang tadi sudah saya siapkan. Kemudian di lapis keempat saya akan gunakan arang sekam. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama saya akan memasukkan untuk kedeboknya. Ini adalah kotoran kucing yang kami kumpulkan. Ini ada pasirnya, tapi sebelumnya sudah kita pilah dulu karena kucing itu dia ketika buang kotoran dia di pasir ya. Kemudian untuk lapis yang ketiga, saya akan memasukkan cacahan dari dedaunannya. Selanjutnya, saya akan memasukkan lapisan berikutnya dengan arang sekam. Tadi kita di lapisan kedua kita pakai kotoran kucing, dan sekarang untuk lapisan yang berikutnya saya akan pakai dengan kotoran kelinci. Teman-teman sebetulnya bisa menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Kalau punya kotoran kambing bisa, kotoran sapi bisa. Jadi yang penting dia adalah berasal dari bahan organik, kemudian juga kotoran hewan ya. Kalaupun tidak ada kotoran hewan, teman-teman juga bisa pakai bahan dari dedaunan ya. Saya di sini juga punya bahan lainnya. Ini adalah dari dedaunan juga yang kita dapatkan dari pekarangan. Sebelumnya sudah saya kumpulkan juga. Jadi ini sudah sedikit agak busuk.
Setelah semua bahan organiknya saya masukkan ke dalam wadah yang digunakan untuk fermentasi. Selanjutnya saya akan menyiapkan, di sini ada untuk cairan tebu dan E4-nya. Akan saya larutkan ke dalam air di dalam ember ini. Ini karena sisa ya, tinggal sedikit, jadi ini akan saya pakai semua. Cairan tebu ini dia akan berfungsi sebagai makanan dari bakteri dekomposer yang dia berasal dari larutan E4 ini. Selanjutnya saya akan masukkan E4-nya. Untuk air seukuran ember ini saya gunakan 5 tutup ya. Teman-teman bisa menggunakan perkiraan sendiri. Setelah tercampur secara merata, selanjutnya saya akan masukkan larutan dari cairan tebu dengan E4 ini ke dalam wadah yang sudah saya isi dengan bahan-bahan organik ini. Dan ketika memasukkannya atau menyiramkannya ini, usahakan untuk seluruh bagian itu dia bisa terbasahi secara rata ya. Selanjutnya, untuk tahap akhir, kita perlu menutup di bagian atasnya ini. Ini nanti untuk proses fermentasinya ini akan berlangsung secara aerob ya. Ini akan saya tutup. Proses fermentasi pembuatan bokashi ini akan berlangsung sekitar 20-30 hari. Dan ketika proses ini, teman-teman perlu memeriksa tentang kelembabannya. Jadi boleh sesekali dibuka, kemudian ketika sedikit nampak kering kayak gitu, bisa disemprot dengan air. Jadi prosesnya harus berlangsung secara lembab. Seperti itu teman-teman. Sedikit pengetahuan yang bisa kami bagi untuk pembuatan bokashi yang kami lakukan di depan Basecamp Encyclo. Kami memanfaatkan beragam bahan yang juga kami dapatkan dengan mudah di pekarangan kami sendiri. Teman-teman mungkin bisa mencobanya sendiri di rumah, bisa memanfaatkan sisa sayuran, sisa buah, sampah organik dari rumah tangga, atau mungkin dari pekarangan. Nah, semoga pengetahuannya bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kepada kami, agar ke depan kami juga bisa terus memproduksi konten-konten pengetahuan yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, salam.